Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan kembali mengulas Mbak, yaitu perfilman yang pernah jenengan buat atau jenengan sutradarai, yaitu serial Ken Arok, yang mana ketika Ken Umang ini benar-benar nandang asmoro kepada sang pujana hati, yaitu Ken Arok, dan Ken Arok pun sedang berjuang untuk mewujudkan mimpinya di kerajaan, sehingga lama sekali tidak bertemu dengan Ken Umang. Ken Umang pun kemudian mengamalkan mantra-mantra gendam asmoro tontro Asmorondono, Mbak. Apakah gendam atau mantra-mantra dalam film ini bisa ditirukan oleh anak-anak muda atau orang-orang zaman sekarang untuk meraih percintaannya, atau gimana Mbak itu, Mbak? Mantra atau doa atau kalimat untuk menyampaikan kepada Sang Pencipta karena kita punya tujuan, sehingga mantra, doa, dan kalimat itulah sebagai jalan untuk menuju agar kita bisa tercapai, agar kita diridhoi oleh Sang Pencipta alam. Jadi kesimpulannya bahwa amalan unen-unen atau mantra japa doa itu hanya sebuah permohonan yang dituliskan oleh sebuah tulisan, sehingga apapun bentuknya, baik itu dari suku apa, agama apa, orang mana, atau orang siapa, apabila mereka meminta kepada Sang Pencipta Jagat Raya ini, tentu Sang Pencipta Jagat Raya ini akan memberikan apa yang diminta hambanya, asalkan dengan tulus ikhlas dan mereka benar-benar suci hati. Sehingga apabila meminta hanya syukur-syukur saja, ya kita tidak bisa tersampaikan. Sehingga banyak sekali dari tokoh-tokoh kita dulu yang mereka menguasai Haji Asmorondono, Asmorotontro dan sebagainya, mereka punya ilmu yang begitu andal. Hingga sekarang pun masih banyak sekali orang yang memiliki dan orang yang memakai jalur-jalur Asmorotontro atau Asmorondono. Kalau di zaman sekarang dapat dikatakan gendam atau pengasian itu. Jadi sekarang ini rata-rata yang mudah kita bicarakan kita sebut pengasian. Yang namanya pengasian itu sejak zaman dahulu kala sudah ada, bahkan di pewayangan pun juga banyak kisah-kisah Asmorondono, Asmorotontro, seperti kisah-kisah Ramayana dan Dewi Sinta. Jika di dalam agenda amalan atau unen-unen atau mantra itu pasti tertulis siapa yang dimintai. Kalau zaman dulu ada yang Gusti Kang Mau Suci atau Gusti Kang Mau Agung, ada lagi yang agama lain Dewata yang Agung atau Bathara yang Agung. Kalau di zaman sekarang sesuai dengan agamanya masing-masing, misalkan kita agama Islam, kita yang mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai wasilahnya atau sebagai lunturannya itu jelas kita melalui dengan Kanjeng Nabi Rasul, terus kemudian kita tembakannya, senternya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Hingga partner-partner dari Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha sebagai simbol-simbol mereka memiliki percintaan yang sangat indah sekali, maka sebagai simbol untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan agar kita bisa diterima permintaan kita, kita bisa terpenuhi cita-cita kita, dalam bentuk kita membunyikan atau membaca amalan-amalan agar kisah cinta kita itu bisa terpenuhi. Namun juga ada yang memakai jalur-jalur yang bersekutu dengan jin dan setan, termasuk demit. Akhirnya juga sama saja. Jika apabila minta kepada demit, jin, setan dan sebagainya itu sama saja, bentuk-bentuk astral dan lain-lainnya. Namun hasil-hasil daripada hasil dari akhir permohonan itu, apabila kita mengandalkan bentuk-bentuk yaitu persembahan memohon kepada jin, setan dan sebagainya, maka akan berdampak negatif, berdampak buruk. Namun apabila kita mengandalkan pada yaitu kekuatan Sang Pencipta alam atau ilahi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita gambarkan yaitu melalui jalur daripada Kanjeng Nabi Rasul, munturnya atau wasilahnya kepada Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, maka akan membawa ketentraman dan kedamaian. Hingga memang tokoh-tokoh itu biasanya di era dulu juga disambati, Mbak. Salah satu contoh misalkan kalau di dalam agama Hindu misalkan atau orang-orang kuno dulu, bahwa sandat-sandatnya permohonan harus melalui jalur-jalur, misalkan kalau pewayangan atau kadewatan pada yaitu Bathara Kamajaya dan Dewi Ratih dari kayangan Cokro Kembang, kemudian dilunturkan lagi Dewi Rekyan Sinta.
ada lagi dewa-dewa yang sebagai lantaran, misalkan Bathara Basuki dan sebagainya, hingga pasti ada partner-partner yang dimintai tolong selain yang menciptakan jagat raya ini. Ya, setelah minta kepada Sang Pencipta jagat raya, kita mencari partner. Kalau di dalam pelajaran para leluhur atau nenek moyang kita atau agama lain itu sebutannya Dewata yang Agung, mintanya kepada Sang Hyang Bathara Kamajaya dan Dewi Ratih, termasuk juga minta kepada Dewi Kangastren dan Ismaya, kemudian bisa juga minta kepada yaitu Bathara Basuki, hingga apabila itu disebut, maka gegayuhan manusia apabila tirakannya bagus, mintanya bagus, ditupulaku sing apik, jelas itu akan diberi keberhasilan.